Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Nah, pagi-pagi siapa yang belum ngopi, ngopi dulu teman-teman. Biar pikirannya cerah ya, nggak gelisah. Tema kali ini saya akan membahas motor Jupiter MX King. Ini punya saya sendiri. Saya beli di tahun 2016 bulan 4 kalau nggak salah. Bulan 2. Bulan 4 ya. Bulan 2. Jadi saya pakai motor ini udah hampir 5 tahun ya teman-teman ya. Hampir 5 tahun, bentar lagi ganti plat. Tentunya banyak sekali suka duka pakai motor ini teman-teman. Ya semualah ya, namanya barang itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Apa saja, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, pertama kita akan bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya dulu. Pertama dari segi tampilan. Tampilan kalau motor ini menurut saya ini kan motor bebek ya. Ini motor bebek tapi tampilannya kekar gitu ya. Kekar, kereng, bodinya padat, kuat ini. Terus bodinya ini kenceng ya teman-teman ya. Bodinya kenceng, enggak apa ya, buat jalan di tempat jalan yang keriting itu enggak gembredek gitu loh. Semua kenceng ini bodinya ini. Bahannya juga tebel, plastiknya ini tebel, enggak ada gembredeknya sama sekali. Terus yang kedua ini kalau menurut saya, ini pengalaman pribadi saya ya pakai motor ini, larinya lumayan kenceng sih. BBM-nya irit tapi larinya kenceng, bisa tembus sampai 121 km per jam. Itu kalau menurut saya sudah kenceng. Nggak tahu kalau menurut teman-teman gimana, kurang kenceng apa enggak, saya nggak tahu. Kalau menurut saya segitu udah kenceng banget itu. Dan sampai sekarang, dari saya beli sampai sekarang udah 5 tahun, performanya masih ya 120 sampai 21 itu. Memang saya pakai Pertamax terus rajin juga pakai carbon cleaner ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau motor injeksi itu pakai carbon cleaner. Kalau nggak tahu carbon cleaner, cari di Google, ada Yamaha Loop carbon cleaner. Itu penggunaannya mudah, tinggal kita isi Pertamax full tank, kita buka joknya terus diisi. Cuman berapa mili? 60 mili kalau nggak salah. Kecil botolnya. Terus saya pakai udah 5 tahun ini baru dapat 1 km ini. 21.605 km. Panelnya masih normal, nggak ada yang mati. Kontak juga, buka jok masih enak. Tuh, buka jok belakang. Tuh. Masih enak ya. Nggak ada macet-macet sama sekali, enak kok. Terus kelebihan selanjutnya, dia buat lari
sampai 121 km itu tadi nggak limbung ya teman-teman, nggak limbung, tapi dengan catatan bannya standar bawaan pabrik. Ya ini 5 tahun, ban ini masih bawaan dealer loh teman-teman ya, lumayan masih bagus kan ya. Memang udah ada tambalan tubeless sih 2 kali, tapi masih bagus ini ya, masih dapat 21.000 itu tadi, masih bagus, tergolong awet lah. Kalau ban bawaan dealer itu IRC. Kalau ban depan memang udah ganti, bukan karena habis, tapi karena memang saya ganti dengan ukuran yang agak tebel ininya, jadi jarak antara ini dan ini tebel, karena di sini kan jalannya bergelombang ya punya saya di daerah saya. Jadi kalau bawaannya itu kan 70/80 ya, 70/80, jadi agak tipis bannya segini. Jadi saya takut kalau mentok pelek nanti, takutnya peleknya ini apa ya, penyok gitu kalau kena jalan-jalan yang berlubang ada batunya. Kampas rem depan belakang udah ganti. Terus apa lagi, kelebihan selanjutnya, shock belakangnya empuk kalau menurut saya ya, shock belakangnya empuk, enak lah ya buat riding tuh, enak ini motor. Joknya ini yang mengemudi juga empuk, enak, pas menurut saya. Konsumsi BBM-nya juga irit. Lampu-lampu belakang ini kan nggak kayak emek lama ya. Kalau emek lama ini umur 5 tahun 6 tahun ini udah patah, ini udah dipegang gini goyang-goyang. Kalau ini masih kenceng banget, ini masih kenceng, nggak ada yang goyang sama sekali. Terus kelebihan selanjutnya lagi, buat nikung-nikung juga enak sih ya, menurut saya enak, nggak terlalu banting dia. Tarikan atasnya itu jambak banget ya, bawahnya ya bawah tengah, kalau atas dia langsam biasa. Gasnya juga enteng, kuplingnya enteng. Jadi kalau pengen enteng kayak gini terus teman-teman, rajin dikasih pelumas ininya, selingnya ini, biar nggak macet. Terus ini rem depan juga enak, rem belakang juga enak, masih enak semua. Ini 5 tahun masih enak semua, masih berfungsi enak semua ya teman-teman. Tapi ya itu tadi, harus rajin perawatan. Semua itu kan tinggal kita yang pakai ya. Kalau kita makainya rajin, dirawat, pasti awet. Terus kelebihan selanjutnya apalagi ya? Ya itu aja sih mungkin ya. Sekarang kita bahas kekurangannya. Yang pertama, terdapat pada shock depan ya. Jadi saya pakai motor M-King ini selama 5 tahun udah ganti seal shock depan sekali, kanan kiri kan ganti semua ya, meskipun yang bocor satu. Cuman dia itu, keluhan saya pada shock ini nih, waktu itu baru umur 3 tahun aja udah bunyi loh. Kalau di jalan bergelombang ada lubang tajam, bunyi ceduk gitu. Saya pikir komstirnya, ternyata bukan, ternyata shocknya. Jadi bunyi cetok gitu, kayak gimana, kayak selebor ini nyantok, ini suaranya itu cetok gitu, tapi ternyata enggak. Saya tanya sama teman-teman yang lain, emang kayak gitu katanya. Terus saya tanya bengkel, permasalahannya itu bisa antara per shocknya ini yang udah lemah dan sulingannya, suling bambu yang bawah ini, yang bawah sulingnya itu minta ganti. Terus ini kan 3 tahun ya, 3 tahun aja udah bunyi cedok-cedok. Kekurangan selanjutnya ada di komstir.
Iya, komstir. Komstirnya ini oblak ini. Nggak tahu karena memang di sini jalannya nggak rata ya. Punya saya itu dia sering apa goyang lah, duduk gitu. Terus saya udah coba kencengin juga, terlalu kenceng memang nggak bunyi, cuman nggak enak kan buat reading, nggak enak buat jalan, itu nggak enak, belok-belok nggak enak. Saya kendorin sedikit malah ya itu dia kocak, berarti emang waktunya minta ganti ini. Ya rencananya gak lama lagi ini mau tak ganti komstir yang racing ya, katanya teman-teman sih. Yang racing itu lebih awet katanya, tapi nggak tahu ya, nanti saya buatkan videonya. Jangan lupa tonton aja, nanti kan ada video saya ganti komstir pakai komstir racing ya, punya Yamaha MX King. Nanti saya buatkan videonya. Terus kelemahan selanjutnya, nah jadi saya pakai ini udah 5 tahun. Kalau pagi itu saya panaskan ada asap tipis dari knalpot, asap tipis. Terus ini juga di ujung knalpotnya udah ada nih noda hitam begini ya, ada noda hitam. Coba kita hidupkan. Kelihatan ya. Nah jadi asap tipis seperti itu. Setelah saya tanya-tanya ke bengkel teman saya itu ada 2 indikasi. Tapi kan saya ceritakan sama dia, asap ini adanya itu kalau pagi jadi waktu manasin gitu, digeber kayak gitu keluar asap tipis. Cuma nanti kalau udah buat jalan jauh kemana, mesin udah panas, hilang. Saya nggak tahu juga itu apa. Terus saya kasih tahu ke dia, tapi di ujung knalpot ini ada ini kayak ininya dalamnya ini kan hitam nih ya, hitam. Kata dia bisa jadi ini ringnya mas, ringnya udah haus katanya, ringnya udah haus. Nah, terus kalau nanti ternyata dibongkar ringnya nggak haus, bisa jadi karena apa, uap pembakaran itu. Karena kalau pagi itu dari bawah knalpot sini netes, dia netes air ya teman-teman, dan netes air kalau dipanasin. Tapi sini saya yakin ya kayaknya ini ring, karena di ujung knalpot ini ini apa, ada noda hitam kayak pembakaran, kayak oli kebakar gitu ya. Kalau oli kebakar dia kan ngumpul di sini ya. Kemungkinan sih itu ring, tapi belum parah, baru tipis. Karena kalau mesin panas dia hilang, nggak ngesep lagi. Dia mungkin bisa setahun lagi apa setahun setengah gitu ya baru ganti ring. Terus nah tadi itu kan startnya panjang ya itu ya. Ini setelah saya cek akinya itu nggak apa-apa. Jadi berarti dinamonya ya teman-teman, dinamonya ini cool brushnya ini mungkin habis situ, dinamonya ini cool brushnya mungkin habis atau kotor, belum saya bongkar. Kalau akinya nggak apa-apa, ini aki mas udah 5 tahun masih aja bagus ini, nggak kemarin udah saya coba ganti pakai aki baru juga sama aja, berarti dinamonya memang minta bongkar dibersihin gitu aja. Terus kekurangan selanjutnya ini ada pada knalpot, lihat nih ya, knalpotnya ini kuning loh, saya juga heran ini kuning, padahal saya itu termasuk
rajin membersihkan ini di sekitar sini. Kalau habis jalan kena lumpur itu langsung saya cuci, saya sikat itu. Tapi malah catnya ini lama-lama mengelupas ya, aneh ya, catnya mengelupas, hilang. Nah terus jadinya kayak gini nih, kuning kayak gini nih. Motor 5 tahun udah kayak gini nih anunya. Padahal sering saya cuci ini, saya bersihkan, saya sikat itu, tapi malah catnya yang hilang nih. Terus kekurangan selanjutnya apa lagi ya? Kalau ini bisa jadi kekurangan, bisa enggak ya, karena bahannya plastik ini apa, wadah minyak rem udah rapuh ini kayak nih tuh, udah kayak gitu tuh, udah rapuh. Terus kekurangan selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, ini kalau bisa motor ini jangan diisi premium ya teman-teman ya. Saya pernah isi premium itu, waduh nggak karuan, merebet, nggak enak, tariannya berat, lemot, terus nggak bisa ngebut ya. Air radiator udah pernah saya ganti di kilometer 20.000 waktu itu. Jadi kan kalau ini udah 21.600, jadi 20.000 nya tak ganti ya, meskipun masih bagus sih waktu itu ya, masih bagus, tapi tak ganti aja. Untuk rantai gear belakang belum ganti, tapi rantainya udah ganti sama gear depan ganti ya, termasuk awet. Bawaannya kan merek Sunstar ya. Sok belakang belum ganti ya, belum bocor. Minyak remnya juga belum. Kalau yang depan soknya udah ganti seal ya, terus ininya bunyi kalau buat kena jalan berlubang itu bunyi cetuk gitu. Nah, komstirnya juga nanti saya ganti ya. Jadi itu selama pemakaian 5 tahun ini yang ganti itu, oh iya ada satu lagi boklam ya, lampu depan ini udah saya ganti, karena bukan dia mati total, dia jarak pendeknya yang mati, yang putus jarak pendeknya, kalau jarak panjangnya masih hidup. Tapi ini udah saya ganti, saya kasih stiker-stiker kayak gini. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, cerita pengalaman saya pribadi pakai motor MX King ini. Ada plusnya, ada minusnya, ada senengnya, ada susahnya ya. Namanya juga buatan manusia ya, pasti ada kurang dan lebihnya. Oke, segitu saja teman-teman. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.